warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahda Fikri Nugraha, NIM 2020 11029, Prodi BPKS 20A. Saya di sini akan mempresentasikan hasil laporan praktikum fisiologi tumbuhan gerak pada putri malu atau Mimosa pudica. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Tumbuhan putri malu sering dijumpai di sekitar sawah, kebun, dan rumputan. Tumbuhan putri malu merupakan herba memanjat atau berbaring atau setengah perdu dengan tinggi 0,3 sampai 1,5 meter. Tumbuhan liar di tempat terbuka. Tumbuhan ini berasal dari Amerika tropis yang ditemukan pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Berikut ini ciri-ciri morfologi tumbuhan putri malu. 1. Daun. Berupa daun majemuk menyirip ganda dua yang sempurna. Jumlah anak daun yang berbentuk memanjang sampai lancet. Ujung runcing, pangkal membundar, tepi rata, permukaan atas dan bawah licin, panjang 6-16 mm, lebar 1-3 mm, berwarna hijau, umumnya tepi daun berwarna ungu. Jika daun disentuh akan melipatkan diri, menyirip rangkap. Sirip terkumpul rapat dengan panjang 4-5,5 cm. 2. Batang. Batang bulat, berambut, dan berduri tempel. Batang dengan rambut sikat yang mengarah miring ke bawah. 3. Akar. Akar berupa akar pena yang kuat. 4. Bunga. Bunga berbentuk bulat seperti boa, nertangkai, berwarna ungu atau merah. Kelopak sangat kecil, bergigi 4, seperti selaput putih. Tabung mahkota kecil, bertajuk 4, seperti selaput putih. 5. Buah. Buah berbentuk polong, pipih seperti garis, biji-biji bulat dan pipih. Tumbuhan ini apabila disentuh maka daunnya akan menutup. Berbagai jenis perlakuan terhadap putri malu akan dicoba untuk mengetahui reaksi gerak nasti tumbuhan tersebut. Tujuan praktikum. 1. Mahasiswa mampu memahami iritabilitas pada tumbuhan atau Mimosa pudica. 2. Mahasiswa mampu melakukan pemecahan masalah biologi melalui prosedur ilmiah. Bab 2. Metodologi. Waktu dan tempat. Praktikum dilaksanakan pada 20 Juni 2021 sekitar jam 10 pagi waktu Indonesia Barat di sekitar lapangan olahraga Citra Widya Edukasi. Alat. Adapun alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah alat tulis, yaitu pulpen dan buku, serta stopwatch dan alat perlakuan seperti ujung pena. Bahan: tanaman Mimosa pudica atau putri malu yang tua dan yang muda, serta yang kita perlakukan yaitu di ujungnya, bagian tengah, dan pangkal daun, tangkai tengah, dan pangkal, serta batang tanaman. Metode penelitian. 1. Memilih dan menentukan objek. 2. Memberi stimulus atau rangsangan berupa sentuhan pada yang pertama bagian ujung daun, yang kedua bagian tengah daun, yang ketiga bagian pangkal daun, yang keempat tangkai daun bagian tengah, yang kelima tangkai daun bagian pangkal, dan yang terakhir batang tanaman. 3. Mengamati kecepatan mengatup dan membuka Mimosa pudica atau putri malu. 4. Mengukur waktu setiap perlakuan. 5. Memasukkan data ke tabel pengamatan. 6. Menganalisa data dengan diskusi dan studi referensi. 7. Menarik kesimpulan. Baik, sekarang kita masuk ke bab 3. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Di sini kita melihat hasil dari pengamatan dari daun putri malu tua. Yang pertama di tabel bisa kita lihat lokasi berada di lapangan CWE.
Dan bagian yang pertama disentuh yaitu ujung daun menggunakan alat perlakuan ujung pena, persoalan cuaca panas, dan reaksi yang dihasilkan adalah 2 daun ujung menguncup dan waktunya 3,11 detik. Yang kedua, bagian disentuh yaitu tengah daun, alat perlakuan ujung pena, persoalan cuaca panas, reaksi, bagian atas menguncup dan waktunya adalah 3,38 detik. Yang ketiga, bagian yang disentuh yaitu pangkal daun, alat perlakuan ujung pena, persoalan cuaca panas, reaksi yang ditimbulkan 2 daun ujung dan pangkal menguncup dan waktu adalah 3,00 detik. Yang keempat, bagian disentuh adalah tengah batang, alat perlakuan ujung pena, persoalan cuaca panas, reaksi, semua menguncup. Waktunya adalah 4,34 detik. Dan bagian yang kelima disentuh adalah pangkal batang, alat perlakuan ujung pena, persoalan cuaca panas, reaksi, semua menguncup dan waktunya 4,07 detik. Dan bagian yang terakhir disentuh adalah batang seluruhnya, alat perlakuan ujung pena, persoalan cuaca panas, reaksi yang ditimbulkan yaitu tidak menguncup semua, hanya 1 atau 2 daun saja. Waktunya adalah 4,65 detik. Baik, di tabel kedua di sini kita melihat hasil dari daun putri malu yang muda. Lokasi di lapangan CWE. Bagian yang pertama disentuh ujung daun, alat perlakuan ujung pena, persoalan cuaca panas, reaksi, 2 daun ujung menguncup dan waktunya adalah 3,01 detik. Bagian kedua yang disentuh tengah daun, alat perlakuan ujung pena, persoalan cuaca panas, reaksi, bagian atas menguncup dan waktunya 2,76 detik. Bagian ketiga yang disentuh yaitu pangkal daun, alat perlakuan ujung pena, persoalan cuaca panas, reaksinya 2 daun di ujung dan pangkal menguncup. Waktunya adalah 3,10 detik. Bagian yang keempat yang disentuh adalah tengah batang, alat perlakuan ujung pena, persoalan cuaca panas, reaksi, semua menguncup dan waktu yang diperlukan adalah 3,49 detik. Bagian yang kelima disentuh adalah bagian pangkal batang, alat perlakuan ujung pena, persoalan cuaca panas, reaksi, semua menguncup dan waktu adalah 3,35 detik. Dan bagian yang terakhir disentuh adalah batang seluruhnya, alat perlakuan ujung pena, persoalan cuaca panas, reaksi, tidak menguncup semua, hanya 1 atau 2 daun saja dan waktunya adalah 4,13 detik. Pembahasan. Setiap organisme mampu menerima rangsangan yang disebut iritabilitas dan mampu pula menanggapi rangsangan tersebut. Salah satu bentuk tanggapan yang umum adalah berupa gerak. Gerak berupa perubahan posisi tubuh atau perpindahan yang meliputi seluruh atau sebagian dari tubuh. Jika pada hewan rangsang disalurkan melalui saraf, maka pada tumbuhan rangsang disalurkan melalui benang plasma atau plasmodesma yang masuk ke dalam sel melalui dinding sel yang disebut nokta. Gerakan pada tumbuhan dibagi 3 golongan, yaitu 1. Gerak hikroskopis, yaitu gerak yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan kadar air, misalnya gerak membukanya kotak spora, pecahnya buah tanaman polong dan sebagainya. 2. Gerak esionom, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsang dari luar,
yang terbagi atas 3 jenis, yaitu tropi atau tropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang, tropisme positif jika mendekati rangsang, dan tropisme negatif jika menjauhi rangsang. Tropisme ada beberapa macam. Yang pertama, fototropisme atau heliotropisme, geotropisme, dan sebagainya. B. Taksis, yaitu gerak berpindah seluruh tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsang. Seperti bentuk tropisme, terdapat taksis positif dan negatif. Taksis ada beberapa. Yang pertama, fototaksis, yang kedua, kemotaksis, dan sebagainya. C. Nasti, yaitu gerak bagian tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh arah rangsang. Gerak ini disebabkan terjadinya perubahan tekanan turgor akibat pemberian rangsang. Beberapa bentuk nasti. Yang pertama, niktinasti atau rangsang berupa gelap, seismonasti atau rangsangan sentuhan atau mekanik, dan nasti kompleks atau rangsang tidak hanya satu. 3. Gerak endonom, yaitu gerak yang belum atau tidak diketahui sebabnya. Karena itu ada yang menduga tumbuhan itu sendiri yang menggerakkannya. Misalnya aliran plasma sel. Putri malu atau Mimosa pudica adalah tumbuhan sejenis leguminosa atau kacang-kacangan yang banyak ditemukan pada lahan terbuka seperti pinggiran jalan dan lahan tidur, baik pada lahan yang subur maupun pada tanah yang miskin unsur hara. Tumbuhan ini sering tidak disukai oleh para petani dan dianggap sebagai tumbuhan pengganggu pada tanaman pangan dan perkebunan, karena duri-duri pada batangnya menyebabkan luka apabila mereka sedang mengerjakan lahan. Ada juga yang mengatakan bahwa belukar yang didominasi oleh putri malu pada musim kemarau yang panjang dapat menimbulkan resiko kebakaran. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa waktu yang diperlukan putri malu untuk menutup lebih cepat dari waktu yang diperlukan untuk membuka kembali. Dengan kata lain, putri malu cepat memberikan sanksi. Waktu untuk bereaksi terhadap berbagai perlakuan juga berbeda-beda. Reaksi terhadap sentuhan lebih cepat dibanding reaksi terhadap perlakuan lainnya. Reaksi terhadap perubahan suhu di sekitar tumbuhan putri malu juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Putri malu memberikan reaksi paling lama bila suhu di sekitarnya rendah. Terlihat di tabel bila diberi hawa dingin di sekitar tumbuhan, waktu untuk bereaksi lebih lama dibanding yang lainnya. Dan juga perbedaan usia antara putri malu yang muda dan tua, terdapat perbedaan waktu menutup sekitar 1 detik. Bila sudah bereaksi, tumbuhan putri malu lama kembali ke keadaan semula. Reaksi yang diberikan putri malu terhadap berbagai perlakuan adalah sama, yaitu daun putri malu menutup. Hal ini disebabkan karena perubahan turgor pada persendian daun. Gerak menutup putri malu disebut gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak sebagian tubuh tumbuhan yang arahnya tidak semata-mata ditunjukkan ke arah datangnya sumber rangsangan. Gerak menutupnya daun sikejut atau putri malu Mimosa pudica ada gerak tikmonasti. Bab 4. Penutup. Kesimpulan yang kita dapat dari praktik tadi yaitu tumbuhan putri malu adalah tumbuhan yang sangat peka terhadap rangsangan. Berbagai rangsangan yang diberikan, yaitu sentuhan dan diberi hawa panas berupa cuaca panas, kepada putri malu memberikan pengaruh pada perilaku tanaman ini. Perilaku yang timbulkan akibat diberi rangsangan yaitu menutupnya daun putri malu. Waktu untuk menutupnya daun setelah diberi rangsangan sentuhan lebih cepat dibanding waktu untuk menutupnya daun setelah diberi rangsangan yang lain. Serta perbedaan antara putri malu tua dan putri malu menunjukkan perbedaan waktu sekitar 1 detik. Rangsangan sentuhan merupakan rangsangan yang dapat diterima oleh tumbuhan putri malu dengan peka. Rangsangan berupa rangsang sentuhan dan rangsang suhu disebut nasti kompleks. Terima kasih. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.